Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini ya kita membahas tentang pembuatan odading ya teman-teman. Terutama di salah satu bahan nih pokoknya ya, yaitu tentang ragi instannya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Tentunya ketika kita membuat adonan, itu baik odading, cakwe, roti ataupun sejenisnya ya teman. Kita tak lepas dari namanya ragi instan ya teman-teman. Nah, ragi instan ini adalah hal paling utama, hal pokok yang harus kita gunakan pada saat membuat bahan-bahan tersebut, adonan tersebut ya. Odading, cakwe dan lain-lain seperti itu teman. Jadi yang bahan-bahan yang seperti roti. Jadi bahan dasarnya adalah pengembangnya adalah ragi instan. Nah, tentunya dalam memilih ragi instan sendiri ya teman-teman. Kan brand dari ragi instan itu kan banyak ya teman-teman. Tapi kan penggunaannya itu kan otomatis ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi itu harus kita pahami ya teman-teman, karena biasanya itu ragi instan itu kan ada yang sistemnya lebih cepat mengembang, ada yang dia itu lambat kan seperti itu. Nah ini kita harus menyesuaikan juga ya teman-teman ketika kita membuat adonan, terutama teman-teman yang usaha di bidang odading dan cakwe ya teman-teman. Tentunya karena kita itu kadang-kadang kan menunggu waktu, kemudian kita setelah menunggu waktu itu kita tata di tempat meja atau yang akan kita potong, itu pun memakan waktu. Jadi kira-kira harus berapa lama adonan itu kan nanti habis bisa digoreng. Artinya kan di situ ada penyesuaian pengembang ya. Artinya ragi instan itu bereaksi ketika di dalam adonan sehingga nanti awet, sehingga sampai kita menggoreng selesai itu adonan tetap maksimal dan roti yang kita buat ataupun odading dan cakwe yang kita buat itu masih tetap bagus kan seperti itu. Nah, jadi berdasarkan saya pribadi ya teman-teman, ini pengalaman pribadi, beberapa brand yang pernah saya gunakan itu kan seperti ini. Saya sendiri sekarang itu memakai ragi instan yang memang kalau dikatakan seperti Angel ini, kemudian kadang-kadang itu Mauripan gitu kan, yang harganya itu memang lebih ekonomis ya dibanding dengan seperti Pernivan, kemudian Sap Instan, Okedo kalau nggak salah itu ya, itu lebih mahal daripada ini ya. Karena apa, kita sendiri menyesuaikan, karena kadang-kadang kita juga ketika memberikan ragi instan itu ya teman-teman, sebelum kita ngadon pada takarannya itu kan itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang sedikit saja itu sudah sangat bereaksi cepat gitu kan. Kemudian ada ragi instan juga yang ketika kita beri banyak itu dia lambat seperti itu. Nah, jadi pilihan itu yang harus didasari oleh teman-teman semua, yang cocok buat teman-teman itu yang mana. Terutama biasanya di daerah-daerah tertentu ya teman-teman, karena ini faktor cuaca juga sangat menentukan atau mendukung reaksinya pengembang ini sendiri atau ragi instan sendiri pada adonan kita ya teman. Jadi kan teman-teman itu boleh nanti pilih sendiri yang mana yang lebih cocok dari berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Kalau pengalaman pribadi saya, yaitu sekarang itu memakai yang harga lebih ekonomis itu kan, walaupun semuanya itu pasti ada kekurangannya tapi ada kelebihannya teman-teman. Nah, kenapa sedemikian ya teman-teman? Kalau secara harga itu rendah, otomatis kan secara kualitas juga ini itu akan mengikuti ya teman-teman. Biasanya kan seperti itu. Ataupun juga brand memang yang baru, kemudian mereka hanya mencari pasaran, setelah dapat pasaran harga itu bisa naik kan seperti itu. Ada beberapa brand dulunya seperti itu, tapi pada saat ini kami sendiri menggunakan yang secara ekonomis harga di bawah itu karena kita supaya ngembangnya ragi instan itu dia tidak cepat gitu, artinya seperti itu. Karena di daerah kami sendiri di sini di tempat kami usaha itu kan rata-rata cuacanya agak panas ya seperti itu. Jadi bagaimana caranya pengembang ini awet ketika di adonan itu ya, jadi sehingga kita pas waktu selesai goreng adonan itu masih tetap stabil gitu. Setidaknya teman-teman itu menjaga supaya kita itu bisa untuk mencegah ya, artinya habisnya reaksi pengembang ini pada adonan sehingga tersebut ya, sehingga kita pas selesai menggoreng masih bagus ya seperti itu. Nah ini salah satu indikasinya teman-teman, kami juga memakai yang paling rendah untuk ragi instan sendiri ya teman-teman. Nah jadi teman-teman seperti ini ya, saya dulu pernah memakai
Fermipan, kemudian saat instan dulu itu kan memang sekarang tuh harganya di atas rata-rata yang seperti ini ya teman-teman. Itu dulu karena apa? Karena di daerah-daerah yang agak dingin ya teman-teman. Karena biasanya kalau di Pulau Jawa biasanya ada banyak daerah pegunungan yang dingin, itu membutuhkan kita reaksi yang lebih cepat kan seperti itu. Jadi penggunaan itu lebih lebih bagus ya. Tapi kalau biasanya kalau ragi instan yang terlalu bagus juga teman, kita berikan pada cuaca di tempat saya seperti ini ya, tempat kami seperti ini, biasanya itu cepatnya kembangnya terlalu cepat gitu kan, sehingga kita jadi sendiri nggak keburu waktunya untuk menyelesaikan gorengan itu ya, kecuali itu nanti diberi sedikit-sedikit seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kata takutnya juga kalau kita memberi terlalu sedikit juga pada adonan ragi instan itu, takutnya juga kita nunggu ngembangnya lama juga ketika paginya, itu yang menjadi kendala kita. Karena kadang-kadang kan kita umpama nih ya teman-teman, kita berangkat di setan itu jam setengah 6, jam 6 itu kan harusnya kita mulai goreng. Nah dengan pemberian daging instan sedikit, kadang juga itu eh, sudah waktunya orang beli ternyata itu belum ngembang. Nah sehingga kita juga yang akhirnya nggak enak juga dengan pelanggan-pelanggan yang sudah datang seperti itu. Nah jadi memang hal-hal seperti ini kadang kita anggap hal sepele ya artinya seperti itu, tapi ini berpengaruh pada penjualan kita juga kan seperti itu. Nah intinya dengan penggunaan ragi instan ini ya teman-teman, nah, ya itu nanti kembalinya ke teman-teman sendiri mau memakai ragi instan mana. Sebaiknya ya kita coba dulu ya seperti itu. Yang penting jangan terlalu sedikit, dan kalau kebanyakan nggak apa-apa asal kita cepat nanti gorengnya kan seperti itu. Jadi nanti pilihan teman-teman semua mau memakai ragi instan yang jenis apa, dan bagaimana ya akumulasinya, artinya pemberiannya ragi instan itu mau berapa gramnya, nanti itu teman-teman sendiri, karena kita tidak mengikuti standar bakunya pemberian berapa karena kita hanya penyesuaian teman-teman ya. Kecuali kalau memang kita memproduksi besar dan kita bisa menakar itu dengan sempurna ya teman-teman. Tapi kalau kita punya pedagang-pedagang kaki lima ini biasanya kan hanya feeling ya teman-teman, memberikan ragi instan gitu kan hanya feeling aja seperti itu. Karena kalau punya tepung udah punya takaran bakunya, artinya seperti itu, gula sudah standarnya. Nah kalau ragi instan sendiri kadang-kadang kita harus artinya harus melihat suasana juga ya teman. Kalau musim hujan kita beri sedikit ragi instan itu akan lambat untuk mengembangnya kan seperti itu. Tapi kalau kita kebanyakan memberi di musim panas umpamanya kan, itu akan lagi-lagi cepat mengembang dan masa reaksinya cepat habis. Kita sendiri repot ketika kita udah menggoreng di akhir-akhirnya seperti itu. Jadi tergantung teman-teman semua ya, itu mau membuatnya seperti apa, memberikan ragi instan seperti apa supaya itu bisa stabil sampai habis goreng itu masih bagus ya teman-teman, untuk kita goreng adonan kita itu ya. Jadi ini hanya sedikit sharing ya teman-teman. Jadi intinya ragi instan itu pemakaiannya tergantung teman-teman yang biasa pakai merek apa, kemudian standar ukurannya itu takarannya ya teman-teman, itu teman-teman sendiri yang akan menemukan. Yang pasti yang kami berikan, yang pernah kami jabarkan itu ada hanya di versi kami, jadi tidak standar bakunya, artinya seperti itu. Hanya teman-teman sendiri nanti yang mencari menyesuaikan ya teman-teman, menggunakan ragi instan seperti apa itu sesuaikan di daerah masing-masing. Dan untuk brand sendiri itu terserah teman-teman juga, penyesuaian di daerah masing-masing juga seperti itu. Jadi ini sedikit sharing saya teman-teman. Terima kasih banyak ya atas dukungan teman-teman dan support teman-teman. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.